Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu. Ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya sebagian dari sabda firman-Mu itu Tuhan yang telah kami dengar bisa tertanam, bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman, yang Kau urapi Bapa, sehingga apapun yang anak-Mu perkatakan itu semua berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang 9 ayat yang keempat sampai ke-6. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai yang ke-6. Puji Tuhan, saya bacakan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Kisah Para Rasul 9 ini berbicara bagaimana Paulus bertobat. Amin. Dari dulunya dia yang sangat-sangat berdosa, ya, dia mau berkobar-kobar hatinya untuk menganiaya umat-umat Tuhan. Amin. Tetapi pada kesempatan hari ini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara dalam ayat yang telah kita baca tadi. Amin. Ya, poin yang pertama di ayat yang ke-4. Mari kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Haleluya. Poin yang pertama yaitu Tuhan tahu apa yang kita alami. Amin. Puji Tuhan ya. Di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Ya, saudara, kita tahu bersama bahwa Paulus dan Tuhan Yesus ini belum pernah bertemu, ya, belum pernah bertemu mereka. Bukan Paulus lah yang menganiaya Tuhan Yesus, bukan Paulus yang menyalibkan Tuhan Yesus. Amin. Tetapi di sini dikatakan kenapa Saulus menganiaya Tuhan, sedangkan yang dianiaya Paulus bukanlah Tuhan Yesus, melainkan umat-umatnya. Amin. Ya, orang-orang benar, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, itu yang dianiaya oleh Rasul Paulus, saudara. Dan ingin saya katakan bahwa penganiayaan itu juga dirasakan oleh Tuhan, ya. Jadi dalam kehidupan ini Tuhan tahu apa yang kita alami. Bahkan bukan sekedar Tuhan tahu, tetapi Tuhan juga merasakannya. Amin. Ya, mungkin orang terdekat, mungkin orang keluarga tidak tahu apa yang kita alami, tidak tahu masalah kehidupan kita, ya. Orang-orang terdekat kita tidak tahu apa yang kita alami, masalah yang kita hadapi, ya. Teman-teman, saudara tidak tahu, tapi saudara harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat tahu apa yang kita alami. Amin. Amin. Jadi mari kehidupan kita, ketika kita mendapat sebuah masalah, mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita curhat kepada Tuhan Yesus, ya. Haleluya. Jangan kita curhat kepada alkohol, jangan kita curhat kepada mabuk-mabukan. Amin. Puji Tuhan, masalah itu tetap ada dan jalan keluar tidak kita dapati kalau kita curhat kepada hal-hal duniawi. Amin. Tapi kalau kita curhat kepada Tuhan Yesus, haleluya, ya. Seperti bangsa Israel ketika mereka ingin masuk ke negeri Yeriko, ya, tembok diruntuhkan, begitu dengan kehidupan kita. Amin. Tembok-tembok yang menghalangi kesuksesan kita pasti akan diruntuhkan oleh Tuhan. Amin. Begitu juga seperti Petrus, ya, ketika di dalam penjara dia dibelenggu,
dan ketika dia berdoa, belenggu-belenggu itu dilepaskan. Amin. Begitu juga dengan kehidupan kita, belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan kita pasti akan dilepaskan. Amin. Dengan kita curhat kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus tahu, ya, Tuhan Yesus paling tahu apa yang ada dalam kehidupan kita, bahkan kita sendiri tidak tahu, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itu poin yang pertama, sebagai bagaimana kita alami, Tuhan Yesus juga mengalami juga itu. Amin. Tuhan Yesus tahu apa yang kita alami. Amin. Puji Tuhan, ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Haleluya. Ada juga yang penting yang harus kita ketahui di sini, ya. Mungkin pada zaman dulu penganiayaan itu, ya, secara fisik. Amin. Puji Tuhan, Saulus menganiaya umat-umat Tuhan itu secara fisik, ya. Dan Tuhan Yesus juga mengalami itu, ya. Tuhan Yesus sakit hati ketika melihat hal-hal itu, ya. Dan zaman sekarang, saudara, tanpa kita sadari kita juga sering menyakiti hati Tuhan. Amin. Dengan apa? Dengan kita melakukan dosa, ya. Haleluya. Dengan kita selalu hidup dalam hal-hal duniawi, kita menyakiti hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, bagaimana sih kita sebagai seorang pahlawan, ya, ketika kita ingin memerdekakan sebuah negara, ya, tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan kita, ya. Padahal perkataan kita membawa mereka kepada kesejahteraan, tetapi mereka lebih memilih menjadi budak. Amin. Puji Tuhan, ya, budak dosa. Begitu juga hari-hari ini orang-orang Kristen, ya, mereka lebih ingin diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh hal-hal duniawi, saudara. Jadi mari kehidupan kita, ya, jangan kita menyakiti hati Tuhan. Amin. Dengan kita melakukan dosa-dosa, melakukan hal-hal duniawi. Amin. Puji Tuhan. Jadi mari kita mencari kebahagiaan yang Tuhan Yesus juga bahagia ketika melihatnya. Amin. Kita mencari kesenangan yang Tuhan Yesus juga senang melihatnya, ya. Kalau mencari kesenangan duniawi, ya, itu hanya kesenangan sementara, dan penderitaan selama-lamanya. Tapi kalau mencari kesenangan di dalam Tuhan, itu kesenangan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Jadi itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua di sini yang saya ambil, bahwa poin yang kedua, Tuhan Maha Pengampun. Haleluya. Amin. Ya. Di sini Paulus ketika dia mengalami keadaan ini, ya, dia pasti mengira bahwa Tuhan datang untuk menghakimi dia, ya. Tuhan akan menghakimi setimpal dengan apa yang telah dia perbuat, dosa yang dia lakukan, ya, bagaimana dia menganiaya umat-umat Tuhan, ya. Mungkin Paulus sudah pasrah, oh pasti Tuhan datang untuk menghakimi dia. Amin. Mengambil nyawanya dan mencampakkan dia ke neraka. Tetapi saudara, tidak demikian. Amin. Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus mengasihi Rasul Paulus. Haleluya. Dengan kehidupan kita, mari kehidupan kita yang berdosa, ya, jangan kita pernah merasa mungkin sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan, ya. Dan kita pernah merasa lagi kita sudah tidak pasti kita sudah tidak bisa masuk surga, saudara. Tuhan Yesus datang untuk kehidupan kita dan kehidupan saudara. Amin. Jadi, ya, Tuhan Yesus ketika kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan selalu menerima kita. Amin. Seperti yang kita tahu, ya, anak yang hilang, di mana dia berpesta-pesta pura dengan dosa-dosanya. Tapi ketika dia datang, dia sungguh-sungguh mau bertobat. Dia datang kepada ayahnya, dan ayahnya bukan memarahi dia, tapi hanya memberikan jubah yang sangat terbaik bagi anaknya itu. Haleluya. Itu dengan Tuhan Yesus, saudara. Amin. Tuhan Yesus akan mengasihi kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mau bertobat kepada Tuhan. Amin. Jadi mari kehidupan kita, ya, Tuhan sungguh-sungguh sangat mengasihi kehidupan kita. Amin. Ya, itu yang yang Paulus sadar, ya. Haleluya. Di mana dia dikasihi oleh Tuhan, dia mendapat kasih karunia yang sungguh luar biasa daripada Tuhan Yesus, sehingga dia berubah 100%, ya. Dari tadinya dia tadinya dia membenci ajaran Tuhan Yesus, dia menjadi pengajar ajaran Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kenapa? Karena dia sadar, ya, kasih karunia yang Tuhan Yesus curahkan dalam kehidupannya yang sungguh-sungguh luar biasa. Kesempatan hidup yang Tuhan Yesus beri dalam kehidupannya, itu yang
Itu yang Paulus sadari, saudara. Mari kita juga sadar dalam kehidupan ini, hari-hari ini yang Tuhan Yesus berikan kesempatan kita masih bernafas, kesempatan kita hidup, amin, itu kasih karunia daripada Tuhan, amin. Untuk kita pergunakan sebaik-baiknya, untuk kita mencari Tuhan, ya. Amin. Jangan kesempatan waktu-waktu hari-hari lepas ini kita pergunakan untuk melakukan dosa, ya, melakukan hal-hal duniawi, amin, ya. Tetapi mari hari-hari ini, waktu yang singkat ini kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Amin. Kita sadar seperti Rasul Paulus, kita mau bertobat, berubah 100% dalam kehidupan kita, ya, untuk kita Amin. menjadi terang dan garam Tuhan Yesus, Yes. amin. Amin. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan itu bisa tertanam dalam setiap hati kita. Amin. Haleluya. Amin.